tugas-tugas apa saja yang akan kita kerjakan di tutorial ini terangkum dalam skenario. Intinya, di akhir tutorial ini akan dibuat dua buah kelas, yakni kelas person yang memiliki worker method atau metode pekerja dan kelas person test yang memiliki caller method atau metode pemanggil. Sebagai review dari materi sebelumnya, dari project tutorial kita buat satu kelas baru yang bernama person. Untuk memudahkan, semua kelas yang dibentuk akan ditempatkan dalam package yang bernama satu. Ini adalah tampilan dari kelas person yang masih kosong. Perhatikan bahwa nama kelas pasti sama dengan nama file. Anda bisa melihat kelas person berada di dalam file person.java. Di area yang berwarna kuning ini, nanti kita akan membuat dua variabel dan satu metode milik kelas yang bernama display. Metode ini berfungsi untuk menampilkan isi dari kedua variabel milik kelas tersebut. Kelas person memiliki dua variabel, yakni satu variabel nama yang bertipe string. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai yang berupa nur. 2. Variabel profesi yang juga bertipe string. Variabel ini diinisialisasi dengan nilai berupa manajer TI. Selain itu, terdapat satu metode yang melakukan fungsi atau operasi tertentu. Dalam contoh ini, metode tersebut bernama display dan berfungsi untuk menampilkan sebuah tulisan. Apa isi tulisan tersebut? Ya, sekilas tebak, tulisan yang akan muncul adalah nama saya Nur dan saya seorang manajer TI. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya tulisan tersebut tampil di monitor? Mari kita coba langsung eksekusi kelas person ini. Cara mengeksekusi file person.java adalah dengan klik menu Run, lalu pilih Run File. Apa yang akan terjadi? Akan muncul pesan pop-up bahwa kelas tersebut tidak memiliki metode utama, yakni main. Sebagai editor, NetBeans sebenarnya memberi petunjuk agar kita membuat metode main. Metode ini nantinya yang akan diisi dengan perintah yang kita kehendaki. Lalu, bagaimana solusinya? Simpan dulu pertanyaan Anda, karena untuk saat ini kita tidak akan membuat metode main tersebut di kelas person, tapi di kelas baru. Mengapa demikian? Ya, agar kita bisa belajar dari awal bahwa Java memiliki fitur proteksi data. Apa yang kita coding di satu kelas tidak perlu kita panggil di kelas itu juga. Bahasan tentang fitur proteksi atau yang lebih dikenal dengan istilah enkapsulasi akan ada di tutorial selanjutnya, insya Allah. Kita buat kelas baru bernama person test. Cara membuatnya sama seperti sebelumnya. Dan pastikan bahwa kelas tersebut berada di project yang sama dan di package yang sama pula, yakni satu. Kelas person test ini semula kosong. Dan ketik
menginstruksikan PSVM agar muncul metode main. Metode main masih juga kosong. Tugas Anda adalah dengan mengisi dengan pembuatan objek dari kelas person. Caranya mudah. Lakukan 3 tahap. 1. Deklarasi. Dalam contoh ini, variabel person 1 bukanlah variabel bertipe primitif, yaitu bertipe data integer atau string. Tetapi, variabel person 1 adalah variabel yang bertipe object reference dengan referensi ke kelas person. 2. Instansiasi, yang berarti membuat objek. Caranya adalah dengan mengetik new person. Itu berarti kita mencetak satu objek dari kelas person tersebut. Sebagai pengingat, person dalam tanda kurung yang diberi tanda kurung adalah konstruktor atau pencetak objek. Kelas hanyalah sebuah cetakan. Kita tidak bisa memakai metode atau variabelnya secara langsung. Jadi, barangnya atau objeknya harus dicetak dulu. Dan yang ketiga, inisialisasi, yakni variabel person 1 diisi dengan nilai berupa objek hasil cetakan tadi. Jika kelas person test dieksekusi, hasilnya memang akan build successful di bagian output. Artinya, coding kita sukses. Tapi, sesungguhnya ada yang masih kurang. Mengapa demikian? Ya, karena kita hanya membuat objek, tapi si objek tersebut tidak diminta untuk menampilkan. Nah, kita tentu masih ingat ada metode display untuk melakukan hal tersebut. Lalu, bagaimana caranya memberi instruksi ke objek? Jawabannya adalah dengan memanggil metode display. Bukti bahwa objek tersebut berhasil dibuat adalah dengan memberi tanda dot atau titik setelah person 1. Dalam contoh ini, terlihat bahwa person 1 dikenali memiliki 2 variabel bertipe string dan 1 metode void display. Beginilah tampilan lengkap dari kelas person test. Di metode main atau PSVM terdapat 2 baris kode. Baris ke-1 untuk membuat objek person 1. Baris kedua untuk memanggil metode display. Bukti dari kesuksesan pemanggilan metode display ditunjukkan dalam kotak output, yakni muncul tulisan nama saya Nur dan saya seorang manajer TI. Ya, mungkin muncul pertanyaan seperti di atas. Lalu, bagaimana caranya? Mudah saja. Kita sudah berhasil mengakses metode dan variabel nama. Jadi, mari kita manfaatkan. Perhatikan output yang muncul. Tahukah Anda mengapa muncul Nur dan manajer TI? Nah, sekarang tahukah Anda mengapa di baris kedua muncul Eko dan direktur? Oke, coding sederhana ini menyenangkan bukan?